يرفع الرايات سوف يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah, fa insyaallah dicintai Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Rois di channel official Pan Rois yang fa insyaallah akan selalu memberikan motivasi dan dakwah, dan semoga dengan motivasi dan dakwah yang Ustadz Rois sampaikan bisa membangun, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah, dalam kesempatan yang mubarakah ini Ustadz Rois akan menyampaikan sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu jangan malu menjadi marbot masjid. Terkadang diri kita menganggap remeh orang-orang yang membersihkan masjid, padahal orang-orang yang membersihkan masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya fa insyaallah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keberkahan ketika kita membersihkan masjid hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah saya pribadi yang saya menjadi marbot masjid kurang lebih 6 tahun, tahun 2009 sampai tahun 2015 di bulan Oktober, dan sampai sekarang saya ikut kegiatan aktivitas berkaitan dengan gerakan bersih-bersih masjid. Di saat itu saya ingin thalabul ilmi, belajar menuntut ilmu di Surabaya. Saya minta izin kepada orang tua saya, wahai mama, wahai ibu, saya ingin belajar menuntut ilmu di Surabaya. Ibu saya bilang, apa? Modal apa yang kamu pakai di Surabaya? Mau makan apa di sana? Dan mau kuliah, mau biaya apa? Saya bilang, dengan keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bilang kepada mama saya, selama masih ada masjid di Surabaya, insya Allah saya bisa hidup, karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu saya berangkat ke Surabaya dengan ridho orang tua saya, dengan ibu saya. Saya berangkat 1 minggu di asrama. Alhamdulillah saya mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang marbot masjid, mengumandangkan azan, dan juga menjadi imam masjid. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat itu, di saat di asrama, saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingin makan gratis. Karena di saat di asrama saya berpuasa Daud ya, untuk meminimalisir pengeluaran saya di saat itu. Maka Allah mengabulkan doa saya. Saya diterima di Masjid Al-Muslimun yang letaknya di perumahan Rungkut Barata. Maka jangan pernah malu
menjadi marbot masjid. Saya di saat itu ditanya oleh teman-teman saya, di mana kamu tinggal? Saya di masjid. Apa pekerjaan? Menjadi bersih-bersih masjid, halaman masjid, WC masjid, membenangkan azan di masjid. Saya tidak pernah malu. Sampai dengan saya kuliah di S1 di Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, saya tetap menjadi marbot masjid. Di saat itu di Masjid As-Sobirin di perumahan Rukut Mapan Tengah. Saya ditanya oleh teman-teman S1 saya. Di saat itu saya memakai sepeda ontel dari masjid untuk kuliah. Tanya, di mana kamu kerja? Saya kerja di rumah Allah, di masjid. Dan tentunya dengan itu Allah memberikan rasa ketenangan di dalam hati saya. Karena apalagi di ruang lingkup Surabaya yang sangat luar biasa godaannya, di masjid adalah salah satu titik aman kita. Karena kita terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di zaman Rasulullah SAW ada salah satu orang marbot masjid yang meninggal dunia. Ketika itu Rasulullah tidak kasih tahu. Rasulullah marah. Kenapa kok saya tidak kasih tahu? Karena marbot masjid itu yang bernama Macan itu adalah orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah malu. Sampai saya menikah pun, dan di saat itu saya masih kuliah, saya masih tinggal di masjid, menjadi marbot masjid, memenangkan azan di masjid. Alhamdulillah saya dengan istri saya bisa tuntas kuliah di S1 di Sarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di salah satu universitas di Surabaya. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini juga diabadikan di dalam Quran bahwa orang-orang marbot masjid itu orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya orang-orang pilihan dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diabadikan di surat At-Taubah ya, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka jelas orang-orang yang membersihkan masjid, orang-orang menjadi takamullah masjid, orang-orang membersihkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat kita membersihkan masjid dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan imbalan apapun, hanya mengharapkan imbalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia dan akhirat kita akan dapatkan. Tapi kalau hanya mengharapkan dunia saja, insya Allah akhirat kita tidak akan dapatkan sama sekali. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah, semoga apa yang Ustaz telah sampaikan bisa memotivasi saudaraku dan sahabatku semua. Jangan menganggap remeh orang-orang yang membersihkan masjid, orang-orang yang membongkar masjid. Mari kita bersama-sama tentunya tetap istiqomah dalam memakmurkan masjid kita di sekitar kita, dengan membersihkan, dengan sedekah, dengan apapun itu yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid itu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Official Van Rois. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ila liqa'i ma'assalamah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.